Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam berdoa pagi ini, biarlah damai sejahtera bagi dari Tuhan limpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah ini. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Psalu nomor 54. Nyanyian Psalu nomor 54, di atas korban. Biar selalu Tuhan tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Tak ingin Tuhan lepaskan diriku dari kuat kuasa korbanmu. Di atas korban ku alaskan tabisanku. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korban, di atas korban ku alaskan tabisanku. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Nyanyian rohani 364. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kebenaran, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata
Maha Kudus, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kemurahan Tuhan masih menyertai kami sampai pada pagi ini, sehingga kami masih bisa hidup, terlebih kami masih bisa datang menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan segala sesuatu, karena kami mengaku merasa kami tidak bisa apa-apa Tuhan kalau tangan-Mu tidak terulur, baik perkara jasmani, istimewa perkara rohani Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu. Pagi ini urapi kami saat membaca firman, urapi saat berdoa menyembah Engkau. Biarlah doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Berikan roh penyembahan kelembutan hati bagi kami semua dimanapun kami berada. Kuasa setan mengganggu lewat roh ngantuk, jahat, najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Esra pasal yang ke-6. Esra pasal 6 kita baca. Esra pasal yang ke-6. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian Ahmeta, benteng yang di provinsi Media. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelian dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula. Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Sietar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kau menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula, telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Yakni, daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut
sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Bosnai dan rekan-rekan, mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Idu. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Puji Tuhan. Esra pasal 6 ayat 1 sampai 22 ya. Ini saudaraku merupakan kelanjutan dari Esra pasal 5, yaitu pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius ya. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius ya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari ayat 1 tadi bahwa ya atas perintah Raja Darius ya,
diadakan penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Ya, lalu kemudian di Ahmeta, benteng di provinsi Media, didapati sebuah gulungan, ya. Didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut, piagam dan seterusnya, ya. Puji Tuhan. Ya, jadi saudaraku, ini yang mendorong, ya, sehingga pembangunan Bait Allah di Yerusalem itu dimulai lagi atau dilanjutkan lagi. Yaitu setelah diselidiki ada gulungan, ya. Ada gulungan, lalu gulungan itu dibuka, ya. Nah, setelah dibuka, disitulah perintah dari raja, ya, perintah Raja Darius bahwa pembangunan Yerusalem, Bait Allah di Yerusalem, ya, harus dibangun, ya, sampai selesai, bahkan biayanya, ya, ditanggung dari perbendaharaan kerajaan, ya. Di ayat yang keempat tadi itu, bahwa biayanya ditanggung oleh perbendaharaan kerajaan. Nah, ini dia, puji Tuhan. Jadi sekarang artinya gulungan itu, ya, sebuah gulungan dulu, ya, ini menunjuk gulungan kitab, ya. Itulah yang ditulis dalam kitab Wahyu, ya. Gulungan kitab itu tadinya tertutup, ya, lalu setelah dibuka, itulah saudaraku, setelah gulungan di zaman Esra ini dibuka, maka itulah yang mendorong atau memerintahkan supaya pembangunan Bait Allah di Yerusalem dibangun sampai selesai. Artinya sekarang gulungan itu menunjuk, ya, gulungan yang dibuka itu menunjuk firman pengajaran yang benar yang dibukakan rahasianya oleh Tuhan, ya. Firman pengajaran yang benar dibukakan rahasia oleh Tuhan, itulah firman, ya, saudaraku, yang diilhamkan, diwahyukan oleh Tuhan, sama dengan ayat menerangkan ayat, ya. Jadi sebelum gulungan itu dibuka, ya, sebelum gulungan itu dibuka, ya, maka, ya, pembangunan tidak bisa dilanjutkan, ya, tidak bisa diteruskan, ya. Tetapi setelah gulungan itu dibuka, disitulah baru ketahuan, ya, saudaraku, bahwa di sana ada perintah Raja Darius, ya, supaya pembangunan Bait Allah di Yerusalem itu diteruskan, ya, dibangun sampai selesai. Puji Tuhan. Ya, sekarang artinya itulah firman pengajaran yang benar yang dibukakan rahasia bagi kita oleh Tuhan, ya. Itulah saudaraku yang akan membuat pembangunan tubuh Kristus bisa berhasil. Sampai di bagian yang kedua Esra pasal 6 ini, yaitu pekerjaan selesai pentahbisan rumah Allah, ya. Pekerjaan selesai pentahbisan rumah Allah. Ya, ini. Jadi sampai selesai itu, ya. Itu mulai dari ayat yang ke-13 itu, ya. Mulai dari ayat yang ke-13 itu. Pentahbisan, ya, pekerjaan selesai, ya. Pentahbisan, ya, rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama, ya. Hari raya Paskah yang pertama, ya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itu ayat yang ke-13 sampai 22, ya. Nah, ini. Jadi pekerjaan itu selesai, lalu pentahbisan, ya, rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama, ya. Puji Tuhan. Jadi kekuatan firman pengajaran yang dibukakan rahasianya, itulah yang mendorong pembangunan tubuh Kristus sampai selesai, ya. Dan ditambah, ya, waktu pentahbisan ada Paskah, ya, mereka menyembelih anak domba Paskah, ya. Sekarang itu menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, ya. Yesus sebagai anak domba Allah, itulah korban Kristus di kayu salib. Ya, ini dia. Jadi kalau digabung tadi gulungan kitab itu firman pengajaran yang benar, lalu Paskah itu korban Kristus, kayu salib. Jadi kalau digabung firman dan kayu salib, firman dan korban Kristus, salib itu. Itulah saudaraku yang menjadi dasar pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ya. Sehingga
bait Allah selesai dibangun sampai ditabiskan. Ya, sampai ditabiskan. Puji Tuhan. Nah, sekarang bait Allah itu kehidupan kita. Ya, jadi selesai dibangun sampai ditabiskan itu artinya kehidupan kita bangsa kafir ini sebenarnya tidak layak membangun. Ya. Kehidupan kita bangsa kafir disucikan, diubahkan sampai saudaraku sama mulia seperti Tuhan. Itu hanya lewat kekuatan firman dan korban Kristus. Ya, inilah kekuatan ibadah kita ya dalam pengajaran ini. Ya, di mana ada firman pengajaran dibukakan, gulungan kitab dibuka, di situ ada Paskah, ada korban Kristus. Ini kekuatan kita. Ya. Sehingga bait Allah itu selesai dibangun sampai ditabiskan. Puji Tuhan, artinya menang. Ya, menang. Tadi dalam pasal sebelumnya bait Allah itu dihalangi, ya, dihalangi sampai pembangunan berhenti. Ya. Tapi setelah gulungan kitab dibuka, nah, ditambah Paskah, terus dibangun sampai selesai, sampai ditabiskan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ayo, jadi lewat pelajaran ini, jadi kita harus mengalaskan kehidupan kita di atas firman dan korban Kristus. Ya, alaskan hidup di atas firman dan korban Kristus. Itulah kekuatan. Ya, itu kekuatan sehingga kita bisa menang. Bait Allah dibangun itu berarti menang sampai ditabiskan, sampai sempurna, ya, sampai sempurna. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Berdiri di atas firman dan korban Kristus itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, berdiri di atas firman dan korban Kristus adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Mengutamakan firman dan korban Kristus itu rela menderita bersama Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayo, biarlah dalam ibadah kita saat ini ya benar-benar kita mau mengalaskan hidup di atas firman dan korban Kristus. Sehingga kita benar-benar bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Puji Tuhan. Ya, hasilnya ya hasilnya ya bait Allah selesai, ya. Bait Allah selesai tadi, ya. Bait Allah yang di Yerusalem selesai dibangun dan ditabiskan menjadi rumah Allah. Artinya sekarang, saudaraku, kalau kita berdiri di atas korban Kristus, kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, maka hasilnya kehidupan kita akan disucikan. Selesai itu secara rohani, disucikan, diubahkan, terus menerus. Tetapi juga selesai secara jasmani, selesai secara jasmani, yaitu masalah-masalah, pergumulan, kesulitan, apapun, ya, pencobaan juga diselesaikan oleh kekuatan firman dan korban Kristus. Oleh kekuatan mengasihi Tuhan, dia selesaikan semua tepat pada waktunya sampai ditabiskan. Berarti kita menjadi sama mulia dengan Tuhan untuk layak menyambut kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Yang bisa berlutut silakan, tidak bisa duduk saja, ya. Kita mau menyanyi pujian tadi, Ku mengasihimu Yesus. Ayo, ini mengalaskan hidup di atas korban Kristus, ya. Sama dengan kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Puji Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu,
ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, ini kekuatan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu lalu ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dengan buka hati, buka suara. Haleluya. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itu yang membuat kuat sampai bait Allah selesai dibangun. Kita bisa menyambut Tuhan datang. Buka hati, buka suara. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Berdiri di atas gulungan kitab yang dibuka. Itulah firman pengajaran yang benar. Dan juga korban Kristus, kayu salib. Kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Yesus, kami menyembah. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan kami. Berdiri di atas gulungan kitab yang dibuka, itulah firman pengajaran benar. Dan di atas kayu salib ada penyembelihan anak domba Paskah Tuhan. Kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu kekuatan bait Allah terus dibangun. Hidup kami terus dibangun, dibenarkan, disucikan. Sampai bangunan selesai, ditahbiskan, disempurnakan. Haleluya Tuhan, kuatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, mohonlah belas kasih. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah Tuhan, haleluya,
Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Ampunilah kekurangan kami. Yesus, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kuatkan Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kuatkan Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Kuatkan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami menyembah-Mu, Yesus. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya. Haleluya. Kuatkan kami berdiri di atas firman pengajaran benar, gulungan kitab yang dibuka, dan di atas korban Kristus, anak domba Allah yang disembelih. Itulah kekuatan Tuhan, supaya bait Allah ini bisa selesai, hidup kami selesai dibangun, selesai disucikan dan diubahkan Tuhan. Kuatkan kami, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Kuatkan kami, Tuhan, berdiri di atas firman dan korban Kristus, supaya hidup ini bisa selesai dibangun, Tuhan, sampai ditabiskan menjadi bait Allah, menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Kuatkanlah Tuhan, haleluya, haleluya. Menghargai gulungan kitab yang dibuka dan kayu salib korban Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan, haleluya, oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu,
Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan, biar hidup ini selesai dibangun, selesai disucikan, diubahkan sampai ditabiskan Tuhan. Kuatkan kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Urapi Tuhan, tidak mampu Tuhan. Mohonlah kasih, mohonlah kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus. Kami menyembah-Mu. Mohonlah belas kasih-Mu, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami berdiri di atas korban-Mu, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, supaya kami kuat sampai bait Allah selesai. Hidup ini disucikan, diubahkan sampai sama mulia untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus.
ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dengan sambil bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, mengasihi Engkau. Haleluya, di atas firman, di atas korban, supaya kami kuat. Bait Allah selesai dibangun sampai ditabiskan Tuhan. Haleluya. Kami siap menyambut kedatangan-Mu. Kuatkan semua sampai ditabiskan Tuhan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tetapkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan semua pergumulan dalam tangan-Mu. Mulai pergumulan rohani, tolong untuk setiap ibadah pelayanan. Berikan kemenangan semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan semua, menembus halangan rintangan, semua tergembala dengan benar dan baik. Jujur sudah untuk tarik kembali, juga baru pertambakan, gembalakan kami semua. Terima kasih. Pergumulan sakit juga jamaah, baik Pak Saud Tawolon, Pak Emmanuel Siombing Inawadi, kakinya jamaah, Engkau tolong Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu. Haleluya. Juga Pak Joni di Surabaya jamaah, Saudari Delina juga tolong Tuhan. Haleluya. Kami serahkan Ibu Emi Pardede, Bu Rosita Baru, sehatkan Bapak Fitram dan Ibu Saudara Gunmar juga jamaah Tuhan. Haleluya. Saudari Roselin, Saudari Sarmincia jamaah semua, ampuni kami. Kuasa setan sakit kami usir dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Sehatkan semua, pulihkan semua. Terima kasih. Berkati semua usaha kerja, cari kerja, buka jalan, berikan kesabaran semua. Terima kasih Tuhan. Yang sekolah kuliah PKL juga Engkau membela, berikan hikmat kabul dari surga. Dan nikah-nikah yang tidak menyatu, lembutkan hati, satukan dalam pengajaran. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan membela semua. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudi dalam pergaulan Tuhan, sucikan, beri takut akan Tuhan, beri kesabaran, berikan ketaatan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih tunduk kepada Tuhan, haleluya, daripada kepada manusia. Tuhan yang membela, mohonlah belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga bangsa negara ini Tuhan, Engkau berkati, haleluya, berikan takut akan Tuhan, haleluya, Engkau jamah Tuhan, mohon belas kasih-Mu, berikan hikmat bijaksana, pulihkan negeri kami. Tuhan yang membela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga besar Bu Emi Pardede sudah menjamkan tempat. Kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tetap dipakai oleh Tuhan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah tangan belas kasih yang terulur dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami berdiri di atas firman korban Kristus sampai bait Allah selesai, sampai ditabiskan sempurna menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi. Mari kita angkat dua tangan. Inilah hidup kami. Lindungi kami dari celaka bahaya, virus, dosa, maut, bencana. Selamatkan kami semua sampai menyambut Tuhan datang kedua kali sempurna. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyertai kami sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu ibadah doa penyembahan Jumat jam 6:30 malam. Puji nama Tuhan.